Alhamdulillah sehat. Kalau perkenalkan, nama saya Muhammad Azizullah Farahidi. Saya dari jurusan PAI. Supaya lebih akrab, ini bisa panggil saya Azul. Siap. Baik, sebelum saya menceritakan permasalahan saya kepada Ibu, apakah Ibu bisa menjaga kerahasiaan dari masalah saya yang menceritakan kepada Ibu? Baik, Ibu akan merahasiakan apapun yang ceritakan nanti. Jadi hasil yang khawatir, yang takut kalau permasalahan nanti itu bicarakan karena Ibu akan merasakan apapun yang Aziz ceritakan dan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Apakah Aziz sudah paham? Apakah Aziz sudah siap untuk ceritakan? Jadi awal permasalahan saya itu ketika saya setelah tamat SMK dan saya keinginan untuk mencari pekerjaan dan masuk bekerja. Nah, di sana di mana orang tua saya malah menyuruh saya untuk bekerja. Dan setelah saya pikir-pikir, langkah baiknya saya kuliah sehingga saya lebih bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan saya pun berkeinginan kuliah untuk berkuliah di Politeknik Negeri Padang dengan mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan kemudian setelah saya bicarakan kepada orang tua saya ingin berkuliah di mana dan jurusan apa, tapi kedua orang tua saya malah menolak dan menyuruh saya berkuliah untuk berkuliah di UIN dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Tapi dengan berat hati dan terpaksa, mau tidak mau saya harus mengambil jurusan PAI dan kemudian di UIN dan mengasaskan. Oke, yang kemarin disimpulkan dari masalah itu, Azil mengalami masalah kuliahnya itu karena terpaksa oleh orang tua. Dan Azil sebenarnya sudah mau untuk kuliah, tapi keinginan
kuliah di universitas lain dengan jurusan lain, tapi ingin ingin kuliah di sini mengambil jurusan ini, makanya Azir terpaksa kuliah di sini dengan jurusan dengan mengambil jurusan ini. Oke, nah Ibu memahami perasaan Azir. Nah sekarang Azir sudah semester berapa? Sudah semester 2. Nah Azir selama ini merasa nyaman nggak kuliah di jurusan ini? Untuk kalau soal bicara tentang kenyamanan mungkin sampai sekarang belum merasa nyaman. Belum merasakan kenyamanan. Oke. Nah coba Zil pikir-pikir, kira ada nggak dampaknya kalau Azir ini tetap menjalani kuliah karena terpaksa? Setelah dipikir-pikir mungkin ada beberapa dampaknya terhadap kuliah saya. Dengan contoh kecilnya seperti nilai-nilai tugas yang rendah dan tempat ya adanya rasa malas terhadap saya ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah. Oke, adanya rasa malas dampaknya itu. Namanya mungkin rendah gitu ya. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu pernah berada di posisi saya? Oke, Ibu dapat memahami apa yang Ibu dulunya juga pernah merasakan apa yang harus rasakan. Dulu Ibu ingin bekerja saja, karena kalau kuliah itu pasti membutuhkan biaya yang banyak. Kan keadaan orang tua Ibu tidak memungkinkan Ibu untuk kuliah, tapi orang tua Ibu tetap ingin memkuliahkan Ibu karena di antara Ibu dan saudara-saudara Ibu itu tidak ada yang kuliah gitu. Jadi orang tua Ibu ingin melihat anaknya sarjana, jadi guru gitu. Nah saat Ibu sudah punya keinginan untuk kuliah, Ibu tidak ingin kuliah dengan keguruan gitu. Tapi Ibu ingin mengambil jurusan manajemen gitu. Nah karena orang tua Ibu tidak menyetujui hal itu, orang tua Ibu bersikeras nyuruh Ibu kuliah di UIN dengan mengambil jurusan BK. Tapi karena orang tua bersikeras, Ibu juga menjelaskan pendapat Ibu, sudah Ibu jelaskan berkali-kali kepada orang tua Ibu supaya orang tua Ibu memahami, tapi orang tua Ibu tidak mengerti. Makanya Ibu tidak mau Ibu jalani saja. Nah karena Ibu tidak minat, tetapi saat Ibu kuliah, Ibu mencari organisasi yang sesuai dengan minat Ibu gitu, seperti ADM gitu kan, seperti organisasi yang kejuruan gitu. Kan ada bidangnya itu ADM gitu kan. Nah di situ kan Ibu juga minat dengan administrasi itu. Nah makanya cara Ibu mengatasi supaya Ibu itu tidak terpaksa kuliah, supaya Ibu bahagia dengan kuliah itu, makanya Ibu mengambil organisasi gitu. Nah mengikuti organisasi, mengambil bidang ADM gitu. Di situ kan Ibu juga bisa melimpahkan bakat-bakat Ibu di dalam itu. Ibu juga dulunya berdampak sih dengan itu. Tapi setelah Ibu pikir-pikir, orang tua sudah mencari uang untuk kuliah kita, orang tua sudah susah payah untuk mencari uang gitu. Masa iya kita sebagai orang cuman pergi kuliah begitu saja tanpa ada hasil gitu. Jadi Ibu ingin supaya kuliah Ibu tuh gimana caranya sih gitu, supaya Ibu tuh nggak sia-siakan kuliah Ibu. Jadi Ibu ikutlah organisasi ini gitu, supaya Ibu tuh juga terlimpahkan, Ibu juga happy gitu. Tapi ya Ibu juga harus bisa menyeimbangkan antara perkuliahan dengan organisasi, karena kalau tidak itu
dan ibu juga bisa tamat tepat waktu gitu, dan sekarang sudah menjadi sesuai dengan harapan keluarga ibu. Jadi begitu. Ya. Baik Bu, berarti cara ibu mengatasinya seperti itu ya Bu? Ya, nah Azil juga bisa mengikuti apa yang kata ibu tadi, maksudnya cara ibu mengatasinya gitu. Nah Azil juga bisa dengan mengikuti organisasi gitu. Tetapi Azil harus bisa mengatur waktunya. Gimana cara mengatur waktunya, menyimbangkannya antara organisasi dengan kuliah gitu. Carilah organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat Azil. Di situ kan nanti bisa Azil melimpahkan apapun kelebihan Azil, dan Azil juga bisa kuliah tanpa keterpaksaan gitu. Nah, apakah masih ada lagi yang diraukan? Oh tidak. Tidak. Nah, sejauh ini apa nantinya tindakan apa yang Azil akan Azil lakukan untuk kedepannya? Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba yang seperti ibu katakan tadi, dengan memanage waktu dan mengikuti organisasi-organisasi kampus atau di luar kampus yang berhubungan dengan bakat dan minat saya, contohnya teknik informatika. Nah, dengan pendapat ibu tadi mungkin saya berpikir bisa mencari informasi-informasi itu di luar kampus dan atau organisasi kampus lainnya yang berkaitan dengan itu. Nah, dan itu dari situ pun saya juga dapat bahwa ketika kita kuliah, kita juga harus pandai memanage waktu, memisahkan waktu antara bakat mana dan antara waktu bakat kita dan mana waktu tugas-tugas kuliah kita. Dan tidak kalah pentingnya kita harus mengingat jasa kedua orang tua kita yang sudah susah payah untuk menguliahkan kita. Nah itu yang mungkin yang membuat saya termotivasi untuk lebih bersemangat dengan pilihan dari orang tua saya. Sehingga saya sukses seperti ibu yang sesuai dengan harapan dari orang tuanya. Oke, semoga Azil bisa menemukan cara Azil untuk supaya Azil itu tidak terpaksa kuliah, dan ibu doakan semoga Azil dapat membukanya. Kira-kira kapan Azil akan memberitahukan hal baik kepada ibu? Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Sekitar 1-2 minggu atau 2 minggu sekitar 1-2 minggu. Nanti jika Azil ingin memberitakan hasilnya yang baik, insya Allah ibu bersedia. Ibu akan bersedia mendengarkan apapun cerita Azil nanti. Nah, oke, karena konseling kita sudah berakhir, aku ucapkan terima kasih kepada Azil karena Azil sudah bersukarela, sudah bersedia menemani ibu hari ini untuk melakukan konseling. Baik, hanya itu yang dapat ibu berikan kepada Azil. Jika ibu salah kata, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan ya. Waalaikumsalam.